Oke, adik-adik semuanya, kalian sampai hari ini sudah mengadakan tryout kelima ya, adik-adik semua. Tuh kakak lihat untuk tryout kelima ini nilai kalian agak turun sedikit ya. Jadi yang dapat nilai 700 itu cuma satu orang. Terus yang dapat nilai 600 itu 3 orang aja. Terus ada sekitar 3 orang yang masih dapat 0 ya, adik-adik ya. Tapi itu secara keseluruhan ya, bukan satu persatu ya. Secara umum seperti itu gambarnya. Ya, ada penurunan sedikit mungkin apa ya? Soalnya mungkin lebih sulit gitu ya. Tapi yang tryout 4, tryout 3 juga itu bagus, banyak yang nilai 700. Ya. Oke. Untuk kali ini kita materinya tentang suku banyak ya adik-adik. Jadi ini dia materinya. Nah ini ya. Jadi kalian tadi sudah mengadakan pretest ya. Pretest tentang suku banyak ini. Lebih bagus nulisnya pakai zoomnya deh. Jadi adik-adik sudah mengadakan pretest ya. Nah nilainya untuk suku banyak ini yang 80 lumayan banyak, ada 4 orang ya. Yang paling tinggi nilai 80 itu ada 4 orang. Terus yang paling rendah dapat nilai 0 ya adik-adik, itu ada 2 orang ya. Nah seperti itu. Yang hadir mengerjakan soal 14 orang. Jadi yang lainnya ada yang 60, terus ada yang 20 ya. Kalau kakak lihat dari sini kurang juga ya, karena banyak yang 0 dan apa ya, ada juga yang 20 ini ya, 40 gitu. Imbang lah, imbang ya. Imbang antara yang sudah mengerti dengan yang belum ya. Oke, seperti itu gambarannya ya adik-adik ya, untuk suku banyak. Oke, materinya ini ya, ringkasan materi ya adik-adik semuanya. Jadi di sini diberi judul teorema sisa, sebenarnya sih suku banyak ya judulnya ini. Lebih tepatnya suku banyak ya. Nggak bagus juga lah, harus pakai sarung tangan, tetap lama-lama tangannya keringatan. Oke, pengertian suku banyak. Di sini kita lihat pengertian suku banyak. Nah, ini ringkasan teorinya. Bentuk umumnya seperti ini. AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 ditambah AN-2 X pangkat N-2 dan seterusnya sampai ke A0 ya. Nah A0 ini nanti sudah merupakan konstanta. Dengan AN tidak 0 ya, jadi yang pertama ini bukan 0. Oke. N bilangan cacah ya, jadi N itu harus bilangan cacah. Artinya bilangan bulat mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti N-nya ini nggak boleh negatif ya. Kalau negatif ini bagaimana dong? Ya berarti bukan suku banyak gitu. Nah, N bilangan cacah disebut suku banyak dalam X berderajat N ya. Jadi pangkat tertingginya itu disebut sebagai derajat dari suku banyak tersebut ya. Sedangkan AN-1, AN-2 sampai A0 disebut koefisien suku banyak dari masing-masing piubah atau variabel X yang merupakan konstanta real ya, nilai dari AN itu. Di mana tadi disebutkan AN-nya bukan 0 ya.
Sedangkan A0 yang terakhir ini disebut suku tetap atau konstanta. Karena dia tidak mengandung X, tidak mengandung variabel ya. Contoh, ini contoh suku banyak ya. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 5x tambah 1. Ini adalah suku banyak berderajat 3. Contoh lagi 2x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x tambah 8. Ini suku banyak berderajat 6 ya. Walaupun di sini tidak ada x pangkat 5-nya ya, nggak masalah ya. Jadi ini suku banyak berderajat. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ini adalah pengertian dari suku banyak ya. Jadi suku banyak itu seperti ini. Itu bentuk aljabar yang pangkatnya itu lebih dari 2 itu sudah disebut suku banyak ya. Oke. Sekarang kita geser ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada perkalian suku banyak. Ini kita clear dulu ya. Perkalian suku banyak. Nah, di sini sebenarnya perkalian suku banyak ini perkalian waktu kita SMP ya. Jadi ini ya A dikali B tambah C ya, ini dijabarkan aja menjadi A-nya dikalikan ke dalam kurung ini ya. A kali B ditambah A kali C seperti itu ya. Kemudian ini juga ya perkalian suku dua seperti ini. A kali C ditambah A kali D ditambah B kali C ditambah B kali D. Pokoknya perkalian suku banyak itu seperti perkalian waktu kita SMP pokoknya ya. Seperti itu. Nah, terus di samping perkalian ada juga penjumlahan dan pengurangan ya sebenarnya. Penjumlahan dan pengurangan ya kalian sudah bisa ya biasanya umumnya itu. Jadi kalau penjumlahan suku banyak ya koefisien yang sama itu variabelnya dijumlahkan ya. Koefisien yang variabelnya sama gitu ya, dijumlahkan. Kalau variabelnya berbeda tidak boleh gitu. Misalnya begini, 3x kuadrat ditambah 4x gitu ya. Terus ini kan suatu bentuk suku banyak gitu ya. Terus ditambah dengan misalkan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 6x tambah 1 misalnya. Maka ini hasil penjumlahannya adalah 4x pangkat 3 dia hanya sendirian. Tidak ada variabel x berpangkat 3 yang lain, maka dia tidak ada lagi jumlahnya, dia hanya 4x pangkat 3 gitu. Terus kalau 3x kuadrat ada 5x kuadrat. Nah, ini bisa ditambahkan. 3 tambah 5 ya 8 gitu ya. 8x kuadrat. Jadi yang variabelnya sama dan pangkatnya sama yang boleh ditambahkan ya. Variabelnya x sama-sama pangkat 2. Nah, itu koefisiennya boleh ditambahkan. Terus 4x dan min 6x. Nah, ini boleh dikurangkan karena variabelnya sama gitu. Jadi 4 dikurang 6 adalah min 2 gitu ya. Jadi min 2x. Terus 1 konstanta tidak ada temannya lagi, jadi dia sendiri. Nah, seperti ini ya kalau menjumlahkan dan mengurangkan suku banyak. Sedangkan perkaliannya tadi seperti ini ya. Nah, untuk pembagiannya. Nah, untuk pembagian suku banyak, kita lihat latihan yang tadi adik-adik kerjakan ya. Di situ ada pembagian, sekalian aja itu kita contohkan. Jadi tadi adik-adik sudah mengerjakan soal ini ya. Nah, hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 7 oleh x min 2 berturut-turut. Berarti kita butuh hasil bagi ya. Kalau misalkan hasil baginya itu kita simbolkan sebagai hx ya. Kemudian sisa pembagiannya biasanya dituliskan S
Kalau ada variabel X-nya SX gitu ya. Itu sisa. Nah, jadi kita punya suku banyak X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 ya. Nah, ini dibagi, pertama kita bagi dengan cara seperti ini. Nah, ini pembagian cara biasa ya, cara pistol gitu ya ini. Kalau kita membagi bilangan juga seperti ini kan ya, dibuat pistolnya begini. Jadi X min 2 pembaginya. X kuadrat dikurang 4X tambah 7 dibagi X min 2. Nah, cara membagikannya cukup yang depan dengan yang depan dibagikan ya. Jadi X kuadrat dengan X kayak gitu ya. Yang min 2X-nya nggak usah, belakangan aja. Jadi X kuadrat dibagi X, nah itu dapat X kan gitu ya. X kuadrat dibagi X dapatnya X gitu. Nah, jadi kemudian X ini kita kalikan ke pembaginya ini sehingga hasilnya X kuadrat ya, kemudian min 2X berarti jadi min 2X kayak gitu kan. Nah, terus ini diapain? Seperti pembagian biasa, dikurangkan gitu kan. Kita kurangkan, berarti X kuadratnya hilang habis. Tinggal min 4X dikurang min 2X. Itu berarti jadinya min 4X tambah 2X yaitu min 2X gitu ya. Terus turun lagi 7 ini kan cara membagi seperti itu ya. Turun 7. Terus min 2X-nya kita bagi dengan X gitu. Min 2X dibagi X berarti min 2. Nah, jadi min 2 kita kalikan dengan X itu min 2X. Kemudian min 2 kita kalikan dengan minus 2 itu jadi 4. Nah, terus ini kita kurangkan lagi. Min 2X dikurang min 2X habis, 7 kurang 4, 3. Nah, sekarang si 3 kita bagi X udah nggak bisa. Karena 3 ini konstanta, sedangkan ini X adalah variabel, tidak bisa dibagikan. Berarti pembagian kita sudah selesai. Ya. Jadi di sini, ini adalah sisa pembagian, karena dia tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan ini X min 2 adalah hasil bagi. Hasil bagi ya. Nah, kemudian yang ini ya fungsinya ya. X kuadrat min 4X ini fungsi yang dibagi ya. Nah, sedangkan ini X min 2 adalah pembagi. Oke. Kebetulan di sini pembagi dan hasil baginya sama ya, itu kebetulan. Jadi hasil baginya X min 2, sisanya 3 secara berturut-turut adalah B ya. Jadi seperti ini cara membagi suku banyak ke bawah ya, pembagian ke bawah, pembagian cara biasa ya, seperti itu. Atau disebut juga ini pembagian bersusun. Kemudian perlu kita lihat di sini bahwa fungsi fx-nya itu sebetulnya adalah fx itu adalah pembagi x-nya dikali hasil bagi x-nya ditambah sisa ya. Ini perlu kita tuliskan ini. Jadi fungsi fx yang dibagi ini x kuadrat min 4x tambah 7 ini sama dengan pembagi x ya, yaitu x min 2 dikali dengan hasil baginya, kebetulan sama di sini hasil baginya X min 2 ditambah sisa. Itulah fungsi fx yang dibagi. Persamaannya seperti ini ya. Nah, ini boleh adik-adik simpan ya. Sebelum kita kembali ke modul yang tadi. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan tentang suku banyak ini? Cara membaginya sudah bisa? Bagaimana Salwa Asne? Bisa deh? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Ya, saya kira untuk pembagian seperti ini ya, tidak begitu sulit ya adik-adik semua. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya,
Kita kembali ke modul tadi. Ini soal sudah kita bahas satu ya. Kita hapus ya. Oke. Sekarang kita kembali ke modul yang tadi. Yang lagi kita bahas. Oke. Jadi seperti itu pembagian suku banyak. Nah, di sini ada yang namanya nilai suku banyak ya. Ini nilai dari suku banyak. Nah, misalkan ada suku banyak seperti tadi ya. Suku banyak dalam bentuk fungsi ini ya. Suku banyak itu ada dua, bisa dalam bentuk fungsi, bisa juga dalam bentuk persamaan ya. Kalau ini fungsi ditulis fx. Kalau dalam bentuk persamaan dia ditulis sama dengan 0 gitu ya, itu berarti persamaan suku banyak ya. Jadi fungsi suku banyaknya di sini an x pangkat n, an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a0. Nah, cara menghitung nilai suku banyak ada dua cara. Yang pertama cara substitusi, yang kedua cara sintesis ya, Horner ya, gitu ya. Nah, ada dua cara. Hasilnya sama aja ya. Hasilnya sama. Baik kita menggunakan cara substitusi maupun dengan cara sintesis Horner ya. Biasanya ditulis sintetis ya, tapi sintesis sama aja kali ya. Jadi cara sintesis Horner hasilnya sama. Kalau cara substitusi tinggal disubstitusikan saja cara mencari nilainya ya untuk x tertentu ya. Contohnya ini, di contoh ini kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah, bukan x kuadrat ya, tapi x pangkat 3 ya. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x ditambah 3. Nah, kita mencari nilai fungsinya untuk x sama dengan 1. Jadi untuk x sama dengan 1, nilai fungsinya cukup kita cari f1 gitu aja. 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya kita dapatkan, nah ini masih ada 1 di sini ya. Ditambah 1 ditambah 3. Ditambah 1 ditambah 3. Jadi kita buat di sini aja 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 7 ya. 7. Iya, harusnya 7 ya. Satu. Harusnya 7 kali. Benar 7. Iya. Itu yang salah tulis itu. Ini salah tulis ya. Aduh, ini kenapa 4 pula di sini ya? 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 kan harusnya ini ya. Iya, betul ya, 7 ya. Ini dia kok jadi 4, padahal di sini 3 gitu kan. Jadi 7 ya. Wah, gawat. Nah, 1 tambah 2 ya, ini prosesnya lah ya. Ini harusnya tambah 4 di sini nih. Nah, itu seperti itu. Hasilnya adalah 7 gitu ya, dengan cara disubstitusi langsung. Nah, kemudian cara yang kedua ini dengan pembagian sintesis Horner. Nah, ini nih. Jika x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx tambah d adalah suku banyak, maka fh diperoleh dengan cara sebagai berikut. Fh itu berarti nilai suku banyak ya untuk x sama dengan h, seperti itu ya. Untuk x sama dengan h. Jadi di sini dibuat tabel, di sini tabel bagan ya, atau bagan Horner namanya ya. Di sini ada tanda tambah ya, adik-adik.
Perhatikan di sini ada tanda tambah ya. Kemudian A, B, C, D itu kan koefisien dari suku banyaknya. X pangkat 3, BX kuadrat, CX, dan D. Berarti ini koefisiennya ditulis di sini. Secara lengkap ya. Semua koefisien ditulis. Baik itu yang 0 sekalipun harus ditulis. Nah, caranya langkah pertamanya adalah koefisien paling depan itu yang A-nya turun dulu ke bawah gini, turun udah jadi A di sini. Maka A ini dikalikan dengan ini kasih panah sama dia, dikalikan dengan si H ini gitu sehingga AH gitu ya. Nah, terus AH itu harusnya di sini ditulis dulu di sini. Habis dikali di sini ditulis AH gitu. Harusnya ya. Mending di sini nggak ditulis, di sini ditulis AH di bawahnya. Di bawah si B ya, baru ditambah gitu. Jadi AH ditambah B. Terus AH ditambah B kalikan juga kembali dengan H gitu. Sehingga AH kuadrat ditambah BH ditambah ini C. Jadi di sini setelah dikalikan AH kuadrat ditambah BH gitu ya. Kemudian AH kuadrat tambah BH ditambah C ini kalikan lagi dengan A ini gitu. Kalikan dengan H ini, sorry. Jadi AH pangkat 3 tuh. AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah lagi CH gitu ya. Kalikan semua ke si H itu pokoknya. Semuanya dikalikan ke sini. Nah, terus ditambahkan. Nah, ditambahkan seperti ini dengan si D yang ini ya. Maka hasil penjumlahannya inilah yang disebut sebagai sisa ya. Nah, ini adalah sisa gitu ya. Sisa nilai, sorry. Nilai suku banyak ya. Ini yang disebut sebagai nilai. Di mana nilai suku banyak itu nanti memang sama dengan sisa ya. Nah, itu nilai suku banyaknya. Bagaimana dalam prakteknya kita buat di sini? Tetap yang ini aja suku banyaknya ya, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat tambah X tambah 3 gitu ya. Untuk nilai X itu kan 1 ya. Oke, kita tuliskan di sini. Ini dia tabel Hornernya. Kasih tanda tambah di sini. Nah, koefisien yang paling tinggi untuk X pangkat 3 adalah 1. Jadi tulis di sini 1. Terus koefisien X kuadratnya 2, koefisien X-nya 1. Terus konstantanya 3. Kemudian di sini boleh ditulis X sama dengan 1 ataupun angka 1 aja boleh juga. Karena untuk X sama dengan 1 ya. Jadi kita tulis ini angka 1 boleh. Terus ini si 1 ini kita turunkan. Jadi di sini 1 gitu. Nah, kemudian angka 1 itu kita kalikan ke sini. Biasanya saya tulis panah begini. Hasilnya taruh di sini gitu. 1 kali 1, 1 ya. Kemudian kita tambahkan 2 tambah 1, 3. Selanjutnya 3 kali 1 ya. Begitu terus ini. Habis dikalikan ke sana, tambahkan taruh sini. 3 kali 1, 3 gitu. 1 tambah 3, 4. Terus 4 kali 1, 4 ya, taruh sini lagi dia. 3 tambah 4, 7. Nah, si 7 ini adalah nilai suku banyaknya. Nah, itu ya, nilai suku banyak. Jadi hasilnya sama. Disubstitusi langsung hasilnya 7 juga, di cara Horner juga 7 ya. Dalam kondisi tertentu cara Horner kadang lebih efisien, lebih cepat ya daripada cara substitusi. Kalau substitusi kadang kalau dia angkanya misalnya bukan 1 gitu ya. Angka 5 aja misalnya. Itu 5 dipangkatkan 3 susah banget hitungnya ya. Ya kalau masih 5 pangkat 3 misalnya. Kalau
15 pangkat 3 kan makin rumit gitu ngitungnya ya. Nah, maka dibuatlah pakai cara Horner ini. Nah, cara Horner ini kita nggak ada pemangkatan di sini ya, hanya perkalian dengan koefisien-koefisien gitu. Hasil sama-sama 7 juga. Ya, itulah yang dimaksud dengan nilai suku banyak. Nah, nilai suku banyak itu sendiri nanti sama dengan sisa pembagian dari suku banyak tersebut. Ya. Jadi nilai suku banyak sama dengan sisanya. Ya, itu tolong diingat ini. Jadi nilai sama dengan sisa. Cara mencari nilai suku banyak di sini ada dua, dengan cara biasa, cara substitusi, dan yang kedua dengan cara Horner, di mana hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita hapus 1, 2, 3. Oh, ini beda rupanya dia ini. Oke lah, nggak apa-apa. Dia tulisan dari jurnalnya langsung. Oke. Sekarang kita dengarkan bunyi teorema sisa. Bunyi dari teorema sisa di sini. Suatu suku banyak fx jika dibagi x min a maka sisanya fa. Ini teorema sisa ya. Jadi suatu suku banyak fx jika dibagi dengan x min a, sisanya adalah fa. Suatu suku banyak fx jika dibagi oleh x tambah a, maka sisanya f min a. Ya, ini sebenarnya sama ya ini. Dua-duanya ini sama, hanya di sini untuk x min a, di sini untuk x tambah a, padahal sama aja. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga di sini, teorema sisa ini, suatu suku banyak fx jika dibagi oleh ax min b, maka sisanya fb min a. Terus, satu lagi, suatu suku banyak fx jika habis dibagi oleh x min a, maka fa 0. Kalau habis dibagi berarti fa-nya adalah 0 ya. Kemudian di sini ada teorema faktor. Ya, teorema faktor A B C D E ya, bagian E ini teorema faktor. Nah, di dalam teorema faktor ini disebutkan error. Oke. Jika FA sama dengan sisa sama dengan 0 gitu ya. Jadi FA itu tadi nilai fungsi itu sama sisanya ya, sama dengan 0. Sehingga A merupakan pembuat 0 ya, karena sama dengan 0 di sini. Pembuat 0 suku banyak ini ya. Maka X min A adalah faktor dari suku banyak tersebut ya. Jadi jika FA sama dengan 0, maka dapat disimpulkan adalah X min A faktor dari suku banyak tersebut. Nah, itu dia. Kemudian jika pada suku banyak fx berlaku fa sama dengan 0, fb juga sama dengan 0, fc juga sama dengan 0, maka fx tersebut harus dibagi x min a, x min b, x min c ya, sebenarnya sama dengan yang pertama ini tuh. Jadi kalau suku banyak fx bernilai 0 untuk fa, bernilai 0 juga untuk fb, bernilai 0 juga untuk fc ya, maka masing-masing x min a, x min b, x min c tadi adalah
faktor dari suku banyak tersebut, sehingga FA sama dengan 0, FB sama dengan 0, dan FC-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi ini sifat ini sebetulnya sama aja dengan sifat yang pertama ya. Kemudian sifat yang ketiga juga di sini, jika X min A adalah faktor dari Fx, maka X sama dengan A adalah akar dari Fx, ataupun oh ya, jika X min A adalah faktor ya, maka X sama dengan A adalah akar dari Fx tersebut. Kemudian di sini jika F dibagi oleh X min A dan X min B, maka sisanya ini. Ini kalau pembagiannya kayak gini agak susah ya. Lebih mudah kalau ini kita pakai pemisalan ya. Kalau ini sebenarnya bagus nih dihafal gitu ya. Tapi menghafal rumus ini sama ini juga nih. Ini ya, untuk pembaginya berpangkat 3, kalau ini perbaginya berpangkat 2 kan gitu ya. Kalau pembagiannya berpangkat 2 seperti ini, otomatis menghafalkan rumus ini capek kan ya. X min A dibagi B min A FB ditambah X min B dibagi A min B FA. Ini kalau lagi ujian salah-salah bisa ketukar kita ini. Mana yang B min A, mana yang A min B nih gitu kan. Nah, daripada pusing-pusing kayak gini, kita nggak usah menghafal ya. Nggak usah. Jadi kalau suatu Fx dibagi oleh pembagi berpangkat 2, maka sisanya berpangkat 1. Di sini kan pembagiannya berpangkat 2 nih, yaitu dibagi oleh ini. Ini itu kalau dikalikan jadi berpangkat 2, X kuadrat min BX min AX, berarti min A tambah BX ditambah A kali B sama dengan 0. Jadi ini adalah rumus untuk apa namanya itu, menyusun persamaan kuadrat ya, seperti ini. Oh, ini jangan sama dengan 0 berarti ya, supaya bukan persamaan kuadrat. Pembagi pokoknya, kita membagi dengan ini gitu ya. Berbagi dengan berpangkat 2. Maka sisanya berpangkat 1 kayak gitu. Ya, jadi di sini sisanya sisa X-nya itu adalah berpangkat 1. Dimisalkan apa coba? PX ditambah Q. Nah, nanti kita cari SX-nya dari X min A dan X min B ini. Kita cari SA, kita cari SB, terus dieliminasi ya. Jadi nanti dia di sini SA sama dengan P kali A tambah Q, sedangkan SB sama dengan P kali B tambah Q juga. Nah, ini nanti dengan mengeliminasi kedua ruas ini, di sini nanti ada nilainya ya, nilainya misalkan C1, ini nilainya C2 gitu ya. Tapi karena dia tadi adalah, oh ya, tidak disebutkan ya faktor ya. Betul. Jadi ini seperti nanti dieliminasi dapat P dan Q-nya kayak gitu ya. Nah, ini rumus ini tidak usah dihafal. Kalau dihafalkan ini susah nyari sisanya nih, pakai ini aja. Pakai pemisalan ini. Nanti juga dapat kok setelah dieliminasi. Bahkan untuk ini juga sama. Yang kalau pembaginya berpangkat 3 begini, ini kan pembagi berpangkat 3 nih. X min A, X min B, X min C gitu ya. Jadi dia berpangkat 3. Nah, kalau berpangkat 3 seperti ini, sisa pembagiannya itu kita misalkan SX-nya itu harus kuadrat. Jadi PX kuadrat ditambah QX ditambah R gitu.
Wah, berisik banget. Oh, saya tahu. Tapi yang berisik kayak wah. Lumayan diam dia. Oke ya. Nah, kalau pembaginya berpangkat 3 seperti ini tadi, sisanya kita misalkan nanti berpangkat 2 ya. Px kuadrat tambah qx ditambah r ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya ini. Akar-akar suku banyak. Nah, di sini nanti suku banyak itu kalau dia berpangkat 3 ya dijadikan persamaan nanti fx sama dengan 0 ya. Begitu juga nanti berpangkat 4 atau berderajat 4 ya dijadikan sama dengan 0 juga. Jadi ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 tambah cx kuadrat ditambah dx ditambah e sama dengan 0 ya. Itu jadi persamaan suku banyak. Begitu juga yang pangkat 3 ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0 juga. Maka sifat akar-akar suku banyak itu sebenarnya hampir sama dengan persamaan kuadrat. Kita tahu kalau kita punya persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat ya. Kalau ini kan pangkat 3. Dengan akar-akarnya itu kalau pangkat 2 akarnya 2. Kalau pangkat 3 akarnya 3 ya. Kalau pangkat 4 akarnya 4 kayak gitu. Kalau pangkat 10 akarnya 10 tuh. Jadi kalau ada persamaan polinomial berderajat 10 maka akarnya ada 10 ya. Terlepas dari 10-10-nya itu ada nilainya atau tidak ya. Kalau ada nilainya kita sebut akarnya real begitu ya. Tapi nanti ada juga nggak ada nilainya gitu. Nah itu akarnya imajiner gitu. Jadi di sini untuk penjumlahan akar itu kan kalau x1 ditambah x2 kan min b per a kan ya. Nah ini kan kita ingat tuh untuk pangkat 2. Kalau x1 kali x2 c per a. Nah kita udah tahu kan seperti ini. Nah kalau pangkat 3 gimana? Sama aja. Jadi di sini selalu min b per a duluan. Di mana b-nya itu adalah koefisien untuk x pangkat n-1 ya. Kalau n-nya misalkan 10, berarti n-1-nya 9 gitu. Kalau n-nya misalkan 3, n-1-nya 2 gitu ya. Nah itu. Jadi dia selalu begitu. Dan dia selalu diawali dengan min b per a ya. Min b per a ya. Jadi x1 tambah x2 min b per a, x1 kali x2, x1 kali x3 ditambah x2 kali x3 itu c per a. Terus perkalian semua akarnya 1 kali x2 kali x3 adalah min d per a. Jadi dia ini selang-seling ya. Dia pertama negatif dulu, baru positif, baru negatif gitu. Begitu juga untuk yang pangkat 4. Nah, persamaan suku banyaknya. Kalau x1 tambah x2 tambah x3 sampai ditambah x4 karena akarnya ada 4, maka dia tetap min b per a gitu. Terus ini juga sama. Cuman di sini bukan lagi x1 kali x2 doang, tapi panjang banget nih sampai ada 6 ini ya. 1 kali x2, x2 kali x3, x3 kali x4, x2 kali x3, x2 kali x4, dan x3 kali x4 gitu. Nah, itu adalah C per A, sama aja di sini kan.
min B per A, C per A selang-seling. Jadi diawali dengan min plus terus min lagi, min D per A, terus terakhir E per A gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini ada bentuk aljabar tambahan ya. Untuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, dia bisa diubah jadi seperti ini. Itu tolong adik-adik jangan lupa ini bentuk aljabar ini yang sering digunakan ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. Nah, ini jangan lupa ya. Ini bentuk paling dasar kan. Bentuk aljabar kayak gini. Nah, ternyata dia ada juga yang untuk 3 variabel nih. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kalian ingatin ya. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2 X1 X3 dan X2 X3. Nah, itu dia. Nah, terus ada satu lagi juga ini ya. Ini. Nah, kalau digeser dia diam aja kayaknya. Oh. Berarti saya nulis dari Windows jurnalnya ya. Loh, nggak kelewat ya? Oh. Memang udah habis sih, ini tinggal yang di kita itu yang ini nih. Untuk pangkat 3 begini ya. Siapa tahu ketemu di soal ya pertanyaan kayak begini. Jadi X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 tambah X3 pangkat 3 sama dengan seperti ini. 1 tambah X2 tambah X3 pangkat 3 dikurang 3 kali X1 X2 X3 ditambah dikali X1 tambah X2 ditambah X3. Oke, seperti itu ya adik-adik untuk teorinya, teori dari suku banyak. Oke, di sini ada soal-soalnya. Tapi sebelum kita membahas soal-soal ini, kita bahas dulu soal tadi yang udah adik-adik kerjakan ya. Di sini ada soal juga ini, soal tambahan kalau soal yang sudah di pretestkan tadi misalkan kurang ya. Nah, ini dia, ini nanti tambahannya, oke? Nah, sekarang kita lihat dulu soal yang sudah di pretestkan. Itu tadi nomor 1 sudah ya. Sekarang kita nomor 2. Suku banyak 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah ax ditambah b dibagi dengan x tambah 1 ya. Sisanya 1. Nah, dan jika dibagi oleh x dikurang 2, sisanya 43. Nah, di sini boleh kita gunakan cara substitusi ya. Cara substitusi aja. Kenapa? Karena X-nya sederhana. Yaitu untuk X sama dengan min 1 dan untuk X sama dengan 2. Ini kalau kita kerjakan dengan cara substitusi, perhitungannya masih mudah gitu ya. Untuk F min 1 berarti F min 1 sama dengan 2 kali min 1 tambah 5 kali min 1. Ini 2 kali min 1 ada pangkatnya, pangkat 3 ya.
5 kali min 1 pangkat 2 ditambah A dikali min 1 ya. Terus di sininya ditambah B. Berapa nilainya F min 1 itu? Sisanya adalah 1. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. 2 tambah 5, 2 kurang 5 ya, ini min 1 ya. Jadi 5 kurang 2, 3. Ini min A tambah B ya. Berarti min A tambah B sama dengan 1 dikurang 7. Oh no, 1 dikurang 3. Berarti min 2 dong. Min A tambah B adalah min 2. Oke, ini persamaan 1 yang kita punya ya. Nah, sekarang kalau dibagi X sama dengan 2 ya, untuk X min 2, berarti di sini kita hitung untuk F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 5 kali 2 pangkat 2 ditambah A kali 2 ya, tambah B. Hasilnya sama dengan 43. 43-nya itu dari ini ya, sisa 43 katanya ya. Maka ini 2 pangkat 3 8. 8 kali 2 16. Ini 5 kali 4 20. 20 tambah 16 36. Jadi 2A ditambah B sama dengan 43 dikurang 36. Itu hasilnya adalah 7 ya. Oke. Ini yang kedua yang kita tahu. Nah, dari sini kalau kita eliminasi kita dapat nilai A dan B ya. Oke, pertanyaan adalah nilai A dan B itu kalau tambahkan. Oke, kita eliminasi aja. Min A ditambah B sama dengan min 2. Terus kita tambahkan dengan 2A ditambah B sama dengan 7. Ini kita kurang. Min 3A sama dengan min 9. A sama dengan 3. Kalau A-nya 3, berarti B-nya 1 ya. Substitusi ke sini ya, min A tambah B sama dengan min 2. Maka A tambah B nilainya adalah 4. Oke, jawaban kita E ya. Oke ya, ini tadi adik-adik udah mengerjakan ya, jadi kita bahas aja ya dulu ya. Oke, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 juga sudah, oh ya. Sebenarnya sih dari hasilnya ini bisa dilihat sih.
dari hasil yang adik kerjakan. Tapi cuma 5 soal ya kita bahas saja semua ya. Yang paling susah menurut adik-adik itu nomor 5 ya. Nomor 5 itu hanya sebagian kecil yang benar. Tapi dia kayak berturut gitu. Paling susah nomor 5, baru nomor 4 gitu. Lucu deh. Ya berarti mungkin ya benar penyusunan soalnya pas gitu ya, dari yang mudah ke susah. Oke. Sekarang kita nomor nomor 3. Suku banyak fx ya. X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang BX tambah 5 dibagi X min 2 memberikan hasil bagi X kuadrat ditambah 4X ditambah 11 dan sisa 17 ya. Berapakah nilai dari A ditambah B? Di sini yang dikasih tahu hasil bagi loh ya. Dan sisanya 17. Jadi ingat tadi bahwa kita dapat menuliskan fx sama dengan pembagi X dikali hasil bagi X ditambah sisa, kan begitu ya. Jadi kalau begitu X pangkat 3 ditambah AX kuadrat dikurang BX dikurang 5 dapat kita tuliskan dengan X min 2 gitu kan ya, pembagi X-nya. Terus dikali dengan hasil baginya yaitu X kuadrat ditambah 4X ditambah 11. Terus ditambah sisa, kebetulan nggak pakai X ya, cuman 17 doang. Nah, di sini langkah yang pertama kita ambil X-nya, sebetulnya kita ambil X-nya 2 boleh ya. Kalau kita ambil X-nya 2, coba adik-adik perhatikan ini. Kalau X-nya 2, berarti ini adalah 2 pangkat 3 ditambah A kali 2 pangkat 2 dikurang B kali 2 dikurang 5 sama dengan ini jelas X-nya 2 ya, 0 sebenarnya ya. Tapi dia kita tulis dulu 2 kurang 2 gitu ya. Terus ini ya sebenarnya ini HX-nya ini kita tulis saja begini ya. HX aja lah ya. Ini HX gitu hasil baginya gitu. Tambah 17. Karena apa? Karena ini 0 gitu. Berapapun hasil bagi ini nggak berpengaruh. Karena dia akan hilang gitu kan. Jadi di sini 8 ditambah 4A dikurang 2B dikurang 5 sama dengan si 17 ini gitu. 8 dikurang 5 3 ya. 14 dong. Jadi 4A dikurang 2B sama dengan 14. Bisa kita bagi 2, 2A min B sama dengan 7. Ini persamaan pertama yang kita tahu ya. Selanjutnya sih sebenarnya kita ngambil X yang enak aja ya untuk menghitung ini gitu kan. X-nya yang enak aja kita ambil. Misalkan X berapa coba yang enak? X0 gitu loh. Ya jadi kita ambil X yang mudah dihitung. Jadi kalau X0 kan gampang nih ngitungnya nih. Kalau X0 berarti ini jadinya apa coba? 0 pangkat 3 ditambah A kali 0 kuadrat. Oh, nggak bisa. X0 nggak bisa, hilang A dan B-nya, walah. Nggak bisa. Ya, kalau kita ambil X0 nggak bisa. Oke. Hilang dia A dan B-nya jadi nggak bisa ya. Jangan X0 ya. X1 deh. 1 gampang dihitung. Ambil X1. Oke, untuk X1 berarti sini ya 1 pangkat 3
tambah A kali 1 kuadrat dikurang B kali 1 dikurang 5 sama dengan 1 kurang 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 tambah 11 ditambah 17. Ini berarti A kurang B ini 1 kurang 5 min 4 sama dengan ini min 1. Min 1 sedangkan ini 16. Berarti jadi min 16. Ditambah 17. Berarti A dikurang B sama dengan 1 dong. 1 tambah 4 berarti 5. Gitu ya. Ini persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 ini udah bisa kita eliminasi nih. Ya. Jadi kita eliminasi dapat nilai A dan B-nya. Jadi 2A dikurang B sama dengan 7. Terus A dikurang B sama dengan 5. Ini kita eliminasi dengan dikurang ya. Berarti A sama dengan 2. Nah, untuk A2 berarti B-nya 3. Untuk A2 berarti B-nya min 3. Ya. Min 3 ya, oke. Jadi A tambah B sebenarnya min 1. Nah, gitu. A tambah B adalah min 1. Oke, jawabannya ini ya. Caranya seperti itu. Jadi di sini X-nya bisa diambil berapa aja sebenarnya, bebas, cuman kita ambil yang mudah dihitung. Tadi kalau diambil 0 nggak bisa ya, karena 0 A dan B-nya hilang gitu. Kalau A dan B-nya hilang, nah itu nggak bisa tuh. Karena kita mau mencari dia gitu kan. Nah terpaksa kita ngambil X-nya yang lain. Misalnya 1, min 1, min 2 sebenarnya boleh aja. Tapi jangan pula 2, karena 2 kan udah yang pertama nih. Gitu, X sama dengan 2 ya. Tapi yang paling perlu ada ingat semuanya, adik-adik ya, harus ingat yang ini. Nih, bahwa fungsi fx itu adalah pembagi X dikali hasil bagi X ditambah sisa. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 4 ya. Karena kalian kan udah bahas ini kan ya, jadi tinggal kalian udah tahu soalnya, kalau yang salah tinggal diperbaiki, udah tahu jawabannya begini kan, jadi nggak perlu lama-lama untuk yang ini. Kita hapus ya adik-adik semuanya. 1, 2, 3. Nah sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini. Kita punya suku banyak PX. Jadi suku banyak itu bisa PX, bisa FX, bisa HX ya, tergantung yang membuat soal aja. Namanya kan dia sebutkan di sini PX boleh. Dibagi oleh X min 2 sisanya 24 gitu ya. Kalau kita tuliskan sebenarnya maksudnya seperti ini. Ada suatu suku banyak PX gitu dibagi gitu ya. X min 2 memberikan sisanya nggak ada X ya, tapi sebenarnya boleh aja kita tulis XX gitu ya. Nah gitu, 24. Seperti itu. Artinya sebenarnya kalau PX dibagi X min 2, ini kan sesuai teorema sisa ya, berarti untuk X2, P2 itu nanti akan sama dengan S2 gitu loh. Dimana nilainya 24 gitu. Jadi P2 nilai fungsinya untuk X sama dengan 2 sama dengan nilai sisanya untuk X sama dengan 2. Nah dimana dalam hal ini hasilnya adalah 24. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dibagi X tambah 5, sisanya 10. Nah, jadi kalau si PX ini dibagi dengan X tambah 5, maka dia memberikan sisa 10. Boleh kita tulis begini. Nah, berarti dari sini dapat lagi kita ambil kesimpulan untuk X minus 5.
Maka P minus 5 sama dengan sisa untuk 5 X-nya gitu loh, minus 5 gitu ya. Yaitu nilainya berapa coba? 10 gitu. Inilah yang kedua. Jadi P5 sama dengan S5 sama dengan 10. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau fungsi Px tadi dibagi oleh suatu pembagi yang berpangkat 2 kayak gini. X kuadrat tambah 3X dikurang 10. Nah, maka sisanya adalah Sx. Nah, itu tadi. Kalau yang dibagi berpangkat, kalau pembaginya berpangkat 2, maka sisanya berpangkat 1. Jadi sisanya ini di sini adalah, katakanlah kita simbolkan Mx ditambah N, misalnya begitu. Itulah sisanya, Mx ditambah N. Nah, sedangkan pembagi ini bisa kita faktorkan. Ternyata dia X min 5, X plus 5 dikali X min 2 gitu. Jadi di sini untuk X min 5 dan X 2. Jadi untuk X min 5 berarti kan P min 5 akan sama dengan S min 5, kan gitu ya. Berapa tuh nilainya tadi? 10. Kan gitu. Sekarang S min 5 bagaimana menghitungnya? Berarti M dikali min 5 tambah N sama dengan 10. Berarti min 5M ditambah N sama dengan 10. Ini yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk P2 ya. Untuk P2 kita buat di sini aja. Untuk P2 berarti sama dengan seperti ini ya, sama aja. Berarti untuk S2. S2-nya berapa dia? Ya. Ternyata S2-nya itu nanti adalah 24. Di soal ya. Nih, sisa 24. Nah, berarti sekarang untuk sisanya ini M dikali 2 tadi ditambah 2 sama dengan 24 gitu ya. Nah, ini bisa bagi 2 semua dong. Tinggal M ditambah N ini ya. Kenapa ditambah 2 ya? Iya, hilang deh. Ya, hilang. Salah pencet. Wah. Tadi untuk P2 sama dengan S2 sama dengan 24. Untuk P min 5 sama dengan S min 5 sama dengan 10, kan gitu kan. Nah, sedangkan pembagi kan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10, dimana ini dapat kita faktorkan X plus 5 X min 2 ya. Maka sisanya berpangkat 1, yaitu AX ditambah B atau PX tambah Q boleh aja ya, tapi AX tambah B deh. Nah, kan kayak gini ya. Jadi untuk S2 dulu deh. Jadi untuk P2 sama dengan S2 gitu ya kan. Maka dia tinggal A dikali 2 ditambah B, hasilnya 24 gitu. Jadi di sini 2A tambah B sama dengan 24. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya yang kedua untuk P min 5 kan gitu dan S min 5 ini. Nah, di sini A dikali min 5 ditambah B sama dengan
10 ya. Maka di sini min 5A ditambah B sama dengan 10. Oke, selanjutnya ini kita eliminasi ya. Kita tempatkan sini 2A tambah B sama dengan 24. Kalau kita kurangkan dapat min 7A sama dengan min juga ya. 10 kurang 24 min 14. Jadi A-nya dapat 2. Kalau A-nya 2, berarti B-nya 20 ya. B 20. Nah, pertanyaannya adalah berapakah sisanya? Nah, sisanya kan berarti ini bisa kita tulis ya. Sisa X sama dengan A-nya tadi 2X, berarti ini jadinya. Terus B-nya adalah 20. Jadi 2X tambah 20. Oke, jawabannya E. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Misel bisa paham deh? Ngerti? Bisa, Kak. Oke. Azizah Mirja, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Nggak ada ya, oke deh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir berarti untuk pretest yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Nah, bagi yang tadi nilainya masih 0, masih jelek, silakan diperhatikan ini ya. Dan kalau kurang paham, adik-adik jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Tanyakan saja. Lebih baik kita berdarah-darah sekarang ya kan, nggak ngerti sekarang, capek sekarang daripada nanti pada saat ujian nggak ngerti. Kalau sekarang berdarah-darah, sekarang nggak ngerti nggak masalah, tapi pas ujian ngerti, nah itu alhamdulillah tuh lulus ya kan, kayak gitu ya. Jadi jangan malu, jangan merasa nggak ngerti gitu ya. Pede aja untuk saat ini. Kalau nggak paham tanya, nah gitu. Kalau toh selama bertanya itu nggak bayar ya nggak sih? Kalau bertanya udah bayar, nah repotnya nggak. Selagi masih bertanya gratis, ya tanyakan aja ya. Oke, sekarang nomor 5. Kita punya polinom seperti ini, cukup banyak ya. Px sama dengan X min A pangkat 7 ditambah X min B pangkat 6 ditambah X min 3 habis dibagi oleh Fx ini. X kuadrat dikurang A tambah Bx tambah A kali B gitu ya. Dimana A-nya tidak sama dengan B, A-nya tidak sama dengan 4 gitu. Maka nilai B apa? Dalam variabel A jawabannya ya. Kalau dikatakan habis dibagi, berarti si pembagi itu adalah faktor ya. Faktor itu adalah pembuat nol ya. Pembuat nol suatu fungsi itu disebut faktornya kan gitu ya. Yang membuat Px ini jadi nol, nah itu disebut faktor tuh gitu. Jadi di sini kan faktornya si Fx ini gitu. Yaitu dia X kuadrat dikurang A tambah BX ditambah AB gitu ya. Ini bisa kita faktorkan ya. Ini bisa kita faktorkan, yaitu faktornya seperti ini. X min A dikali X min B gitu. Itu sudah terfaktorkan tuh. Jadi artinya untuk X sama dengan A dan untuk X sama dengan B, nilai suku banyak ini akan 0 gitu. Berarti dapat kita simpulkan seperti ini. PA sama dengan A dikurang A gitu kan ya.
pangkat 7 dong. Ditambah A dikurang B pangkat 6. Ditambah A dikurang 3, kan gitu ya. Kan A dikurang 3 nih. X dikurang 3 gitu. Mau dikasih turun begini boleh. Nah, terus ini hasilnya apa? 0, karena dia faktor gitu. Karena dia harus membagi. Sementara di sini A dikurang A itu 0 juga gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A dikurang B pangkat 6 ditambah A dikurang 3 ini hasilnya adalah 0. Maka A dikurang B pangkat 6-nya dapat kita tuliskan sebagai min A ditambah 3. Nah, katakanlah ini sebagai persamaan yang pertama. Sekarang kita punya X sama dengan B. X sama dengan B juga merupakan faktor ya, atau habis membagi suku banyak ini gitu. Berarti PB nilainya 0 juga gitu. Nah, di mana di sini berarti B min A pangkat 7 ditambah B min B pangkat 6 ditambah B dikurang 3. Nah, ini hasilnya berapa? 0 gitu. Nah, B dikurang B ini hasilnya 0 juga ya, nggak usah ikut-ikutan. Sekarang di sini tinggal B min A pangkat 7. B min A pangkat 7 ditambah B dong ini dikurang 3 sama dengan 0 seperti itu ya. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui bahwa kalau A dikurang B ya, ini A dikurang B pangkat 6 sama dengan min A ditambah 3 gitu. Karena dia pangkatnya pangkat genap, sama aja ini B dikurang A gitu, dibalik nggak ada masalah gitu. Tetap aja min A tambah 3 kayak gitu. Ya, ini mudah-mudahan kalian paham ini ya. Jadi kalau A dikurang B pangkat 6 sama dengan min A tambah 3, B dikurang A pangkat 6 juga ya sama tuh. Min A tambah 3 juga gitu. Nah, ini katakanlah di sini kita punya persamaan yang kedua misalnya. Nah, sekarang ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga, yang ini ya. Sebut sebagai persamaan ketiga. Nah, sekarang persamaan 3 ini kita olah. Kita olah sini. B pangkat 7, B min A pangkat 7 itu bisa dituliskan B min A dikali B min A pangkat 6. Bisa ya, kayak gini bisa. Terus ditambah B dikurang 3 sama dengan 0 gitu. Nah, di sini B min A pangkat 6-nya bisa kita substitusikan. Jadi B min A dikali dengan min A tambah 3 kan gitu ya. Ditambah B dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan nih. B dikali min A, ya udah. Min BA gitu ya. B dikali 3, 3B. Terus min A dikali min A jadi A kuadrat. Min A dikali 3 berarti min 3A. Terus ditambah B dikurang 3 sama dengan 0. Karena kita mencari nilai B sama dengan, maka yang ada B-nya itu kita tempatkan di kiri. 3B ditambah B itu jadi 4B ya. Gitu ya. Kemudian di sini dikurang BA, oke. Nah, sekarang yang enggak ada B-nya pindahkan ke ruas kanan. Berarti di sini yang kita pindahkan adalah min 3A jadi 3A. Ya, kemudian positif A kuadrat jadi min A kuadrat. Kemudian min 3 jadi 3 gini ya kan.
Jadi 3A dikurang A kuadrat ditambah 3 itu adalah 4B dikurang A. Nah, B-nya bisa kita keluarkan begini. 3A dikurang A kuadrat ditambah 3. Sehingga B dalam variabel A adalah 3A dikurang A kuadrat ditambah 3 dibagi 4 dikurang A. Jadi kita punya jawaban yang A. Oke, adik-adik silakan dipahami ini. Yang kebingungan memahaminya boleh ditanyakan. Kalau adik-adik bingung yang nomor 5 ini. Bagaimana Rufaida Tohira? Bisa dipahami deh? Bisa, Kak. Ya, okay. Maria Fernanda paham nih? Paham? Paham. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, silakan Atar. Itu yang A min B pangkat 6 sama yang B min A pangkat 6. Ya. Itu selalu begitu, Kak. Apa namanya? Hasilnya sama gitu. Iya, kalau pangkat genap ya, Dek. Tapi kalau kalau pangkat ganjil nggak boleh ya. Jadi contoh kalau pangkat genap kan gini ya, misalkan 4 dikurang berapa lah, misalkan kita bikin 4 dikurang 5, 4 dikurang 6 deh ya. Pangkat 2 gitu kan. Ini kan sebenarnya min 2 kan gitu ya. Min 2 pangkat 2 kan jadi 4 gitu ya. Kalau dibalik 6 dikurang 4 pangkat 2 sama aja 2 pangkat 2, 4. Nah, nilainya sama kan? Walaupun dalamnya ini dibolak-balik ya enggak? Nah, kalau pangkatnya genap, yaitu pangkat 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya lah. Kalau pangkat ganjil beda. Kalau misalkan di sini min 2 pangkat 3, min 8, 2 pangkat 3, 8, enggak sama. Yang sama itu bolak-balik kalau pangkatnya genap. Itu selalu berlaku ya. Jadi ini selalu berlaku, misalkan pangkat 8 gitu ya. Ini berlaku umum. B dikurang A pangkat 8 juga benar gitu. Paham? Oke, Kak, terima kasih. Tapi untuk pangkat genap ya, Dek, tolong diingat ya. Kalau pangkat ganjil tidak. Oke. Oke, sampai di sini udah kita bahas semua soalnya. Di modul tadi masih ada soal di bawahnya ya. Waktunya ada 10 menit lagi ini. Coba dari yang kakak jelasin sepanjang selebar ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham ya. Kita tes dengan soal berikut ya. Mari kita lihat soalnya di bawah sebenarnya banyak soal itu tadi. Masih ada soal di situ ya. Coba adik-adik jawab. Misalnya coba oke ya, saya kasih soal yang ini nih. Coba deh, bawahnya aja deh. No, nomor 6 deh, coba. Ya. Mirip-mirip kan dengan nomor 5 gitu kan. Silahkan ya. Sekalian aja 2 nomor ya. Dan nomor 7 juga. Oke. Coba dulu. 1 menit, 2 menit. Coba. Oke. Nomor 6 ada yang sudah dapat deh? Adik-adik udah dapat nomor 6? Si Elena Raisya dapat deh? Apa jawabannya? Elena Raisya. Halo? Muhammad Afdan Rafi dapat? Dapat jawabannya deh, Muhammad Afdan Rafi? Halo? Enggak kedengaran? Abdullah Raihan Eden kedengaran enggak deh? Kedengaran, Kak? Jawabannya udah dapat? Aku dapatnya 0, Kak. 0, oke. Berarti yang ini ya, deh. Oke, kita coba ya. Kita coba, masih ada waktunya. Oke. Sisa pembagian AX min 2 pangkat 2020. Ya, ini mungkin soal tahun 2020 ya.
dikurang bx min 1 pangkat 2019 ditambah x min 2 kuadrat oleh ini, oh ada yang jawab ya. Oh ini, aku dapatnya 2K. Oke, Maria dapat 2, boleh. Ada beberapa pendapat ya. Boleh. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi pembaginya adalah ini ya, x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ya. Ini kalau kita faktorkan x minus 1, x min 2. Nah, di sini untuk x1 ya. Di sini untuk x2. Jadi untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, sisanya itu adalah ini ya. Oke, untuk x1 berarti sama dengan, berarti A dikali nih, 1 dikurang 2 pangkat 2020 gitu ya. Dikurang B dikali, 1 kurang 1 nih, 1 kurang 1 pangkat 2019. Ditambah 1 dikurang 2 kuadrat, sama dengan min 1 ditambah 3 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini 1 dikurang 2 itu min 1, tapi pangkat genap jadi A aja di sini, positif. Ini 0 ya. Ini 0 nih, kurang 0 nggak ngefek ya. Terus ini min 1 pangkat 2 tapi jadi 1 dong. Ini 2. Berarti A-nya 1 ya. 2 kurang 1, oke. A-nya 1. Terus kita cari si B-nya ya. Kita cari si B-nya. Untuk X2 berarti ya. Untuk X2 maka dia A di sini 2 kurang 2 dong. Habis ya. Ini 0 ini malah. Terus di sini dikurang B dikali 2 dikurang 1 pangkat 2019 ditambah 2 kurang 2 ya, pangkat 2 sama dengan min 2 ditambah 3. Nah, ini 0 ya. Ini min B. Ini 0 juga. Jadi min B sama dengan 1 ya. B-nya min 1. Oh, A tambah B jadi 0. Oke, berarti yang pilihannya A benar ya. Mantap. Oke, kemudian nomor 7 ya, adik-adik semuanya. Kita waktunya tinggal 2 menit, jadi kita bahas langsung nomor 7. Ini silakan di SS dulu ya, kalau mau di SS. Sudah ya? Oke. Sekarang kita bahas nomor 7 ini. Apabila polinom, ini fungsinya ini ya, fungsi f5x dikurang 2, ya, itu dia dibagi oleh x min 3 ya. Ingat tadi bahwa fx sama dengan pembagi x dikali hasil bagi x ditambah sisa. Kan seperti ini ya. Jadi pembaginya itu x min 3 x pangkat 3 dikurang 3 gitu. Ini berarti gini. Dikali hasil baginya apa juga? Hasil baginya adalah 10 dikurang 2x kuadrat. 10 dikurang 2x kuadrat. Terus ditambah sisa. Sisanya berapa? 10. Akan seperti ini ya. Nah, pertanyaannya, berapakah sisa pembagian fx oleh x min 3 gitu. Jadi pertanyaannya itu gini, ada suatu fx dibagi oleh x minus 3 gitu ya. Berarti yang ditanyakan itu sebenarnya untuk X3 nih, gitu kan. Berapa sih sebetulnya nilai dari F3 gitu. Pertanyaannya itu gitu sebenarnya. Berapa nilai F3 gitu. Nah, dari bentuk rumusan ini dapat kita cari F3 dengan mudah ya. Jadi kita lihat di sini. Untuk dia jadi F3 di sini berarti 5X dikurang 2 itu hasilnya 3 gitu. Berarti kan 5X itu jadi 5. Berarti X 1 ya. Jadi untuk X sama dengan 1, ini akan jadi F3. Tolong dipahami ya.
untuk X sama dengan 1, ini akan jadi F3 gitu ya. Jadi di sini F3 gitu ya. Sama dengan itu untuk X1 tuh. Berarti di sini 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 10 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 gitu ya. Ditambah 10. Nah, ini 1 kurang 3 adalah minus 2 ya. Minus 2. 10 kurang 2 ya 8. Kali 8 tambah 10. Berarti min 16 tambah 10. Jawabannya adalah min 6. Jadi, berapakah sisa pembagian fx oleh x min 3? Itu adalah minus 6. Ya, seperti itu ya adik-adik. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan adik-adik paham ya tentang suku banyak ini. Sebenarnya masih banyak soalnya itu ya, tapi karena penjelasan teorinya juga lumayan panjang ya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama ya, dari semuanya.